Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Namaku Herman. Aku tak pernah mengira bakal terlibat dengan kematian yang membawa cerita horor seperti ini. Siang itu, aku sedang di sawah. Ketika sayup-sayup terdengar pengumuman dari masjid, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mbah Pani, orang pintar di desa ini, meninggal dunia di hari Selasa Kliwon. Badanku merinding mendengar kabar itu. Mbah Pani sosok yang disegani di kampung kami, meninggal di hari yang dianggap keramat. Tanpa menunggu lama, aku langsung pulang untuk melayat, karena rumah Mbah Pani tepat di depan rumahku. Setelah sampai, aku membantu menata kursi, mengatur segala keperluan bersama para tetangga. Heru, anak Mbah Pani, tiba-tiba memanggilku ke samping rumah. Man, bantu aku ya, tolong jaga makam bapak sampai 7 hari. Sambil berkata demikian, ia menyelipkan uang 700.000 ke tanganku. Terserah, mau ngajak teman atau jaga sendiri. Aku belum sempat menjawab. Heru sudah berbalik sambil berkata, Matur suwun man, aku percaya sama kamu. Aku mendesah. Wah, aku benar-benar terjebak dalam tugas yang tak terduga ini. Meski sedikit khawatir, aku ingat alasan kenapa makam harus dijaga. Mbah Pani meninggal di hari Selasa Kliwon, waktu yang dipercaya membawa aura mistis. Di kampung kami, banyak yang mengincar tali pocong atau kain kafan dari orang yang meninggal di hari keramat seperti ini untuk ritual ilmu gaib. Malam itu, aku menghubungi Yanto, temanku yang terkenal pemberani. Setelah menjelaskan keadaannya, Yanto setuju ikut berjaga. Tenang man, aku bawa senter besar dan segelas kopi, katanya sambil tertawa. Tapi aku tahu tawa itu sekedar menutupi ketegangannya. Malam pun tiba. Aku membantu mempersiapkan tahlilan di rumah Mbah Pani. Dan setelah acara selesai, aku kembali mengobrol sama Mas Heru. Gimana man nanti malam? Jangan lupa ya, semua keluarga di rumah juga tirakat tidur di lantai beralaskan tikar selama 7 hari, ujar Mas Heru. Ya mas, siap, beres, jawab Yanto. Nanti datang sebelum jam 12 ya man. Biasanya orang yang nyolong tali pocong atau kain kafan itu beraksi jam 12 malam ke atas. Semoga aman-aman saja. Singkat cerita, Herman jam 11 malam berangkat ke makam. Sesampainya di makam, Herman merasa bulu kuduknya merinding saat menyadari sesuatu yang aneh. Dia menatap sosok Yanto yang duduk di dekat kuburan Mbah Pani. Wajah pucat itu masih menunduk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Herman mencoba menenangkan diri dan memberanikan diri bertanya lagi. Yanto, itu beneran kamu kan? Tanyanya, meski dalam hati mulai diliputi rasa takut. Sosok Yanto itu menganggukkan kepalanya. Tadi tak telepon gak aktif, malah kamu sudah nyampe sini duluan. Wajahmu kok pucat toh? Kamu sakit? Tanya Herman. Dia pun kembali menjawab, cuma menggelengkan kepalanya. Tumben, gak ngerokok. Biasanya kamu gak bisa berhenti ngerokok. Toh gimana ya rasanya di dalam sana? Herman melontarkan candaan untuk mencairkan suasana hatinya yang masih diliputi rasa takut dan kecurigaan. Yanto pun menjawab dengan nada datar dan menoleh dengan pandangan kosong. Gelap dan dingin man. Seketika Herman bulu kuduknya semakin meremang. Herman tiba-tiba merasa ada getaran dari dalam sakunya. Ponselnya kembali berbunyi. Dengan tangan gemetar, ia merogoh sakunya dan melihat bahwa panggilan masuk itu berasal dari nomor Yanto lagi. Herman ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan gugup, ia mengangkat telepon itu. Man, ini aku Yanto. Aku sudah di perjalanan ke makam. Kamu masih di sana kan? Herman terpaku mendengar suara Yanto yang terdengar nyata dan hidup.
sangat berbeda dari sosok di sampingnya yang kini menatapnya dengan senyum yang aneh. Jantung Herman berdetak semakin kencang. Dengan napas tersengal, ia menjawab lirih, "Toh, kalau kamu di jalan, terus yang di sampingku ini siapa?" Herman terpaku, darahnya seolah membeku. Kalau Yanto sedang di jalan, lalu siapa yang ada di sebelahku? Pikirnya dengan napas semakin berat. Perlahan-lahan, Herman melirik sosok di sebelahnya. Bayangan itu masih duduk, diam. Wajahnya tertunduk pucat dengan ekspresi yang datar, seolah-olah hanya sebuah patung hidup tanpa jiwa. Seketika Herman merasa tubuhnya berat dan sulit untuk bergerak. Matanya terpaku pada sosok Yanto palsu itu, yang perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menatap Herman. Tatapan itu kosong, dingin dan dalam. Tidak ada kehidupan di dalam mata itu, hanya kegelapan yang mematikan. Herman merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Napasnya tersengal. Ia mencoba membaca doa dalam hatinya, namun ketakutan membuat sulit berkonsentrasi. Perlahan, sosok itu membuka mulutnya dan tersenyum aneh, senyum yang terlalu lebar dan tak wajar. "Toh, Yanto," suara Herman bergetar. Sosok itu tak menjawab, hanya menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat dari arah gerbang makam. Herman menoleh ke arah suara itu dan melihat Yanto yang asli berjalan dengan membawa senter besar di tangannya. "Man, kenapa berdiri di situ?" teriak Yanto dengan suara keras. Saat itu juga, Herman menoleh kembali ke sampingnya, tapi sosok yang tadi duduk di sebelahnya sudah menghilang. Tidak ada jejak, hanya udara dingin yang menyelimuti dan rasa takut yang masih membekas. Yanto bergegas mendekat, menyadari raut ketakutan di wajah Herman. "Ada apa, Man?" tanya Yanto dengan nada khawatir. Herman mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya menceritakan kejadian ganjil yang baru saja dialaminya. "Toh, barusan aku lihat sosok yang mirip banget sama kamu di dekat makam Mbah Pani. Waktu aku sapa, dia cuma mengangguk tanpa bicara. Kupikir, kupikir itu kamu. Jadi aku jalan masuk dan duduk di sana sebentar. Tapi pas kamu telepon aku tadi, aku langsung sadar. Lah yang di sampingku tadi itu siapa?" Mendengar cerita Herman, Yanto jadi terdiam. Wajahnya ikut berubah serius, meski awalnya hanya ingin bercanda. "Sudahlah, Man. Mungkin itu cuma pikiranmu saja," kata Yanto, berusaha menenangkan meskipun dirinya pun merasa ada yang tidak beres. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berjaga di makam Mbah Pani, memenuhi amanah keluarga untuk menjaga makam selama 7 malam penuh. Malam pertama berlalu cukup tenang, meski mereka sesekali mendengar suara langkah-langkah kecil di balik pepohonan yang tidak bisa mereka lihat sumbernya. Setiap kali Herman menyorotkan lampu petroma ke arah suara, tidak ada apa-apa di sana, hanya keheningan yang kembali menyelimuti. Pada malam kedua, keadaan mulai terasa semakin ganjil. Saat tengah malam, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti ketukan pelan di nisan Bapani. Herman dan Yanto berpandangan satu sama lain, memastikan bahwa mereka berdua mendengar hal yang sama. Ketika mereka mendekat, suara ketukan itu berhenti. Namun, begitu mereka mundur, suara itu muncul kembali, membuat bulu kuduk mereka meremang. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Pada malam ketiga, sosok bayangan hitam mulai tampak di sudut pandang mereka. Berdiri diam di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat, namun bentuk tubuhnya tegap dan tampak tidak bergerak sedikit pun. Setiap kali mereka mencoba mendekati sosok itu, bayangan tersebut hilang dalam kegelapan malam. Mereka mulai merasakan kehadirannya mengawasi, seperti ada mata yang selalu menatap mereka di setiap sudut makam. Pada malam kelima, keanehan semakin menjadi-jadi. Yanto sempat merasa tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat ketika ia berjalan melewati pusaran.
Herman pun mendengar suara tawa kecil yang melayang di udara. Tetapi ketika ia memandang sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Ketika malam ketujuh tiba, mereka berdua merasa lega karena akhirnya tugas menjaga makam hampir selesai. Namun, justru pada malam itu, hal yang paling menyeramkan terjadi. Saat Herman dan Yanto duduk di dekat makam sambil berbincang pelan, tiba-tiba lampu petromak mereka berkedip-kedip, lalu mati. Kegelapan menelan mereka, dan hanya suara angin yang mendesis di antara pepohonan yang terdengar. Tiba-tiba terdengar suara pelan yang lirih memanggil, "Herman, Yanto." Keduanya membeku, merasakan hawa dingin menjalar. Suara itu terasa dekat, seolah-olah berasal dari seseorang yang ada tepat di belakang mereka. Dengan beranikan diri, Herman menoleh dan melihat bayangan samar yang melayang di udara, perlahan mendekati mereka. Sosok itu semakin jelas, wajahnya pucat dengan sorot mata kosong dan tatapan yang tajam. Tak ada lagi keberanian untuk bertahan. Tanpa pikir panjang, Herman dan Yanto berlari sekuat tenaga keluar dari makam, menembus kegelapan tanpa menoleh sedikit pun. Mereka tidak pernah lagi kembali ke makam Bapane setelah malam itu, dan pengalaman selama 7 malam di sana menjadi kenangan menyeramkan yang tak terlupakan bagi mereka.